Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Ramadanti Madeong, NIM 22115128, mahasiswa di Universitas Iksan Gorontalo Utara, jurusan Sistem Informasi semester 6. Di sini saya akan membuat video teknik riset operasional dengan materi tentang teori permainan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu teori permainan. Teori permainan merupakan suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan atau pertentangan konflik antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, karena di sini saya menggunakan permainan strategi murni, jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu permainan strategi murni. Jadi, permainan strategi murni merupakan suatu penyelesaian yang dilakukan dengan menggunakan konsep maksimin untuk pemain baris dan minimaks untuk pemain kolom. Dalam strategi ini, pemain akan menggunakan satu strategi tunggal untuk mendapat hasil optimal atau saddle point yang sama. Jadi di sini soalnya, dua perusahaan bersaing untuk mendapatkan keuntungan dengan strategi yang dimiliki perusahaan A mengandalkan 3 strategi dan perusahaan B mengandalkan 4 strategi dengan matriks payoff sebagai berikut. Pertama, sebelum kita mulai ke langkah penyelesaiannya, kita pahami untuk matriks payoff-nya. Jadi, kita akan menggunakan matriks. Ingat kalau dalam matriks itu akan ada yang namanya kolom dan ada yang namanya baris. Nah, kalau untuk yang baris berarti dia mendatar dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Sama saja. Yang penting dia mendatar. Nah, berarti di sini yang baris itu adalah perusahaan A dan dia juga disebut dengan pemain baris. Dengan strateginya itu ada 3. Ada 3 yang ini, yaitu undian, hadiah, dan diskon. Sedangkan untuk saingannya itu adalah perusahaan B. Dan perusahaan B ini mengandalkan 4 strategi, yaitu undian, hadiah, diskon, dan kupon. Dia juga disebut dengan pemain kolom karena dia berada pada kolom. Jadi kalau kolom yang 3 seperti ini dan baris itu yang mendatar. Nah, selanjutnya kita coba pahami apa sih maksud angka-angka ini. Nah, payoff itu artinya nilai hasil. Nilai hasil bagaimana? Misalnya kita ambil nih, kalau untuk yang 2, dan 2 ini terjadi apabila perusahaan A menerapkan strategi pertama yaitu undian, kemudian direspon oleh perusahaan B dengan menerapkan strategi pertamanya yaitu juga undian, maka nanti nilai hasilnya itu 2. Nah, nilai hasil 2 ini artinya 2 ini adalah misalkan apakah itu 2 juta atau 20 juta tergantung dengan satuannya. Ini merupakan keuntungan untuk pemain baris untuk perusahaan A dan juga kerugian bagi lawannya yaitu perusahaan B. Jadi kalau perusahaan A menerapkan strategi pertama, kemudian direspon oleh perusahaan B dengan strategi pertamanya juga, maka didapatkan nilai-nilai hasilnya yaitu 2. Artinya 2 ini adalah besar keuntungan untuk perusahaan A dan merupakan kerugian sebesar 2 juga untuk perusahaan B. Lalu gimana apakah perusahaan A selalu yang mendapatkan keuntungan? Yaitu tergantung kalau nilai hasilnya itu positif, berarti nanti keuntungan bagi perusahaan A. Nah, jadi kebetulan kondisi matriks ini positif semua, berarti memang keuntungan bagi perusahaan A. Tapi misalnya negatif, seandainya ini adalah min 2, berarti itu artinya adalah kerugian bagi perusahaan A dan keuntungan bagi perusahaan B. Oke, kita mulai ke langkah penyelesaiannya. Sebelumnya bahwa dalam teori permainan nanti kita akan mengenal ada istilahnya maksimin dan minimaks. Nah, kalau untuk maksimin ini, prosesnya adalah kita mencari nilai minimumnya, kemudian kita cari nilai maksimumnya.
Berarti kita cari nilai terkecilnya terlebih dahulu. Dari nilai yang terkecil nanti kita pilih nilai yang terbesar. Oke, kita mulai yang pertama yaitu maksimin. Nah, dari baris yang pertama ini, pilihlah nilai yang paling kecil di antara 2, 1, 3, dan 4. Yang paling kecil adalah 1. Jadi kita tuliskan di sini 1. Selanjutnya, kita lanjutkan untuk baris yang kedua. Baris yang kedua ini yaitu kita pilih di antara ini manakah yang paling terkecil di antara 4, 10, 13, dan 5. Yang paling terkecilnya adalah 4. Jadi kita tuliskan lagi di sini 4. Dan baris yang ketiga ini di antara 9, 7, 8, dan 6 yang terkecilnya adalah 6. Jadi kita tuliskan lagi di sini 6. Nah, kita telah mencari nilai yang terkecilnya, kemudian dari nilai-nilai terkecil itu, pilihlah nilai yang maksimalnya. Berarti kita ambil yang paling besar dari yang terkecil di antara ini. Yang paling besar dari yang terkecil yaitu di antara 1, 4, dan 6 adalah 6. Oke, kita tanda dulu yang 6 ini. Jadi, karena kita sudah mendapatkan hasil yang terbesar dari 1, 4, dan 6, dan kita sudah tandai ini 6, berarti proses maksimin kita telah selesai. Kita lanjutkan untuk proses yang minimax. Untuk proses minimax berarti kebalikannya. Kita cari nilai maksimalnya, kemudian di antara maksimal tersebut kita pilih nilai yang paling kecil. Sekarang kita mulai untuk minimax. Kolom yang pertama yang ini ada 2, 4, dan 9. Pilihlah yang terbesar. Kalau untuk minimax yang terbesar di antara 2, 4, dan 9, yang terbesarnya adalah 9. Jadi kita tulis di sini 9. Kita lanjutkan untuk kolom yang kedua. Kolomnya ini di antara 1, 10, dan 7, berarti yang terbesar adalah 10. Kita tulis lagi di sini 10. Kemudian untuk kolom yang ketiga, kolomnya ini di antara 3, 13, dan 8, yang terbesarnya adalah 13. Kita tulis lagi 13. Dan kolom yang terakhir atau kolom yang keempat yang ini di antara 4, 5, dan 6, yang terbesarnya adalah 6. Kita tulis lagi di sini 6. Nah, dari nilai-nilai yang terbesar yang kita dapatkan ini, yang ini, kita lihat nilai terkecil di antara 9, 10, 13, dan 6 adalah 6. Jadi kita beri tanda di sini yang angka 6. Nah, berarti kita telah selesai proses maksimin dan minimaxnya. Jadi kita telah selesai yang untuk proses maksimin yang di sini dan untuk proses minimax yang di sini. Selanjutnya pertanyaannya, strategi mana yang harus dipilih oleh masing-masing perusahaan untuk mendapatkan hasil optimal dari permainan? Kita perhatikan hasil yang kita dapatkan, hasil maksimin dan hasil minimax. Oke, hasil maksimin kita tadi adalah 6 dan hasil minimax kita juga 6. Berarti ini sama. Jadi hasil maksimin dan hasil minimax yang kita dapat tadi sama-sama 6.
Nah, tadi kita telah bahas kalau hasilnya itu sama, berarti ini sudah optimal. Jadi ini sudah optimal. Artinya bagaimana? Artinya telah tercapai titik pelana. Kita tulis di sini, telah tercapai titik pelana atau saddle point. Oke, berarti kalau sudah optimal seperti ini, sudah tercapai nilai saddle point-nya, berarti permainan kita sudah selesai. Nah, kalau hasilnya seperti ini, di mana hasil maksimin dan minimaxnya itu sama, maka dinamakan strategi tunggal atau strategi murni. Sekarang kita tinggal menyimpulkan karena permainannya telah selesai. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan dari hasil ini adalah meskipun perusahaan A menginginkan keuntungan yang lebih besar, tapi hanya akan tetap memperoleh keuntungan maksimal sebesar 6, yaitu dengan strategi yang ketiga atau diskon. Demikian juga dengan perusahaan B. Kerugian yang paling minimal adalah sebesar 6, yaitu apabila dengan merespon strategi A dengan menerapkan strategi yang keempat atau kupon. Jadi itulah penjelasan saya tentang permainan strategi murni. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.